Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini Mas Ayes angkatannya Marta. Iya, Bu. Lagi ujian, Mas? Iya. Suemen. Ya. Rasa Eh, dijelaske Bu, rasa dijelas-jelaske. oh iya iya, Ya Mas. ya. Ndak izin. Oke. Hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 akan kita adakan ujian skripsi dengan peserta Saudara Agis Wida Argawisnu dengan NIM 150101044 Program Studi Sistem Informasi. Nah, sebelumnya, oh ya, yang saya hormati Bapak Eko Purwanto dan Bapak Afu Ihsan Pradana selaku penguji dan Saudara Aziz selaku peserta. Silakan nanti Saudara Aziz presentasi untuk PowerPoint-nya maksimal 10 menit, kemudian dilanjut dengan demo aplikasi. Nah, saat demo aplikasi, nanti kami selaku penguji dibarengi dengan tanya jawab. Iya. Seperti itu ya, Mas? Iya. Mas Ayes dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat, Bu. Tidak ada paksaan untuk mengikuti ujian hari ini? Tidak ada. Ya, kalau terlihat kalau terpaksa atau ada paksaan itu bisa di-reschedule lagi, Mas. Mau Enggak ada. di-reschedule tahun depan atau tahun depannya lagi? Enggak, sekarang aja. Ya, aku enggak selak nikah-nikah ya, Mas. Iya, Bu. Nah, ya. Yuk, presentasi, Mas. Berdoa dulu lanjut presentasi. Perkenalkan, nama saya Jis Wida Argawisnu dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun E-Marketplace Barang Bekas Studi Kasus Pasar Kritian Surakarta. Latar belakang masalah yang dapat yang saya dapatkan yaitu pedagang kritian menjual barang melalui marketplace atau media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kemudian belum ada aplikasi marketplace untuk menampung pedagang dari pasar kritian. Rumusan masalah, bagaimana merancang dan membangun e-marketplace barang bekas studi kasus pasar kritian Surakarta. Batasan masalah yaitu admin di sini memerlukan username dan password untuk masuk ke halaman admin. Admin menjadi pihak ketiga dalam bertransaksi. Pengunjung dapat mendaftar sebagai pembeli maupun penjual. Pengunjung dapat melihat konten tetapi tidak dapat bertransaksi. Penjual dapat menjual barang dan pembeli dapat membeli barang. Pembeli bertransaksi melalui jasa rekber atau rekening bersama. Pembeli dapat melakukan komplain jika barang telah dikirim dan tidak sesuai dengan pesanan. Aksesnya admin mempunyai akses penuh yang dapat mengelola data member, data barang, dan data transaksi. Penjual dapat mengelola barang yang dijualnya. Pembeli dapat memilih barang, melakukan transaksi, membatalkan transaksi sebelum melakukan pembayaran, dan komplain. Tujuan penelitian untuk merancang dan membangun e-marketplace barang bekas di Pasar Kritian Surakarta. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, laporan yang dibuat dapat dijadikan sebagai bahan pustaka atau referensi bagi peneliti lain dalam bidang yang sama atau relevan. Manfaat praktis, penulis dapat mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang penelitian serta pengalaman dalam merancang dan membangun e-marketplace barang bekas di Pasar Kritian Surakarta. Tujuan pustaka yang pertama, nama peneliti Afif Abdurrahman dengan judul Marketplace Barang Bekas Kos Yogyakarta, menggunakan metode SDLC Alan Dennis. Hasil penelitian marketplace dengan sistem bargaining ini membuat penjual maupun pembeli merasa puas dengan adanya rekening bersama menjadi lebih aman dalam bertransaksi.
Perbedaannya, peneliti sebelumnya membangun sistem marketplace dengan sistem tawar-menawar. Sistem yang diusulkan berupa marketplace di mana pembeli dapat bertransaksi dengan dua cara, yaitu rekor atau COD. Yang kedua, Arfianto Wahyu Pratama dan Ardiansyah Flores dengan judul Sistem Informasi Pencarian Barang Bekas di Kota Tangerang berbasis website. Menggunakan metode prototype, hasilnya website dapat menampilkan iklan yang diiklankan oleh pengepul dan konsumen dapat melihat ketersediaan barang bekas. Perbedaannya, peneliti sebelumnya membangun sistem informasi untuk mempermudah pencarian tempat pengepul barang dan dapat melakukan pemesanan barang secara online. Yang ketiga, Agus Sulaiman dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Publik e-Marketplace pada PT EGZ. Metodenya menggunakan metode kualitatif. Peneliti langsung wawancara kepada top manajemen. Hasil penelitian sistem informasi e-Marketplace yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli dalam situs website untuk melakukan transaksi penjualan penelitian. Perbedaan, peneliti sebelumnya mengembangkan sistem informasi e-Marketplace di mana akses customer hanya dapat membeli barang dari supplier. Sistem yang digunakan yaitu berupa marketplace di mana tiap-tiap member dapat membeli atau menjual barang. Metode pengumpulan data, yang pertama observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung di objek penelitian yang terkait. Dua, metode perpustakaan, yaitu membaca dan mempelajari buku, media online, laporan skripsi yang berkaitan dengan laporan yang akan dibuat. Metode wawancara, melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan objek penelitian. Analisis sistem, ini adalah sistem yang berjalan menggunakan rich picture. Analisis kelemahan sistem menggunakan Pistes. Pengukuran performance indikator hasil. Sistem yang dikembangkan membuat penjualan dapat berkembang yang tidak hanya melayani transaksi dalam kota tetapi juga luar kota. Indikator respon waktu yang cepat terhadap informasi produk yang diberikan kepada para pembeli yang berada cukup jauh dari lokasi penjual. Informasi indikator akurasi, informasi produk yang disajikan lebih lengkap membantu pembeli dalam mendapatkan informasi. Indikator relevansi, informasi tentang produk cukup relevan, memiliki manfaat kepada pembeli. Ekonomi, indikator biaya transaksi masih dapat berjalan walaupun tidak sedang buka tutup. Kontrol, indikator keamanan, dengan adanya fitur rekening bersama, maka pembeli dari luar kota dapat membeli barang dengan aman dan menghindari penipuan. Efisiensi, indikator fleksibilitas, pencarian lebih mudah karena ada penyortiran kategori barang. Service, indikator layanan untuk pengiriman keluar kota jauh lebih baik karena lebih aman. Ini adalah sistem yang diusulkan. Perbedaannya yaitu adanya faktor ketiga, yaitu admin untuk pengecekan pembayaran untuk menghindari penipuan. Ini adalah use case diagram. Ada 3 aktor, yaitu admin, penjual, dan pembeli. Rancangan desain database. Ini ada 8 tabel, yaitu chart, tabel kategori, order, tabel payment, tabel order info, tabel order produk, tabel detail produk, dan tabel user. Ini adalah relasi antar tabel. Kemudian rancangan antar muka, ini adalah halaman utama atau admin. Selanjutnya untuk pembeli ataupun pengunjung. Yang ketiga utama untuk penjual. Selanjutnya adalah pengujian. Diuji menggunakan pengujian black box, yaitu dengan pengujian alpha adalah pengujian yang dilakukan oleh developer. Contoh pengujian login admin. Skenario pengujian, masukkan username dan password yang benar,
Respon yang diharapkan akan menampilkan harapan dashboard super admin. Hasil menampilkan halaman dashboard super admin, jumlahnya sesuai. Ini adalah contoh pengujian tambah produk penjual. Pilih menu produk, respon yang diharapkan akan menampilkan halaman produk. Hasilnya menampilkan halaman produk, kesimpulannya sesuai. Yang ketiga adalah contoh pengujian keranjang pembeli. Pilih gambar keranjang dan klik lihat keranjang. Respon yang diharapkan akan menampilkan produk yang dipilih. Hasilnya menampilkan produk yang dipilih, kesimpulannya sesuai. Selanjutnya adalah pengujian beta. Pengujian dilakukan oleh pengguna menggunakan metode kuesioner dilakukan secara objektif, di mana diuji secara langsung. Sistem yang dibangun ke lapangan dan mengisi kuesioner mengenai kepuasan pengguna. Ini ada contoh pengujian akses pembeli. Hasilnya berdasarkan persentase interpretasi yang diperoleh yaitu 84%, maka diperoleh data bahwa pembeli menyatakan e-marketplace dapat membantu pembelian produk secara online. Contoh selanjutnya adalah akses penjual. Hasilnya diperoleh 92%, maka dalam menyatakan aplikasi dapat membantu penjualan online pada pasar pilihan. Yang ketiga adalah pengujian akses admin. Diperoleh 80%, maka admin pasar pilihan menyatakan fitur-fitur pada sistem cukup membantu dalam penggunaan sistem. Kesimpulannya, berdasarkan analisis bisnis dapat menganalisa kelemahan sistem yang berjalan, maka didapatkan perancangan dan pembangunan sistem e-marketplace menggunakan alat bantu UML dan menggunakan database dari MySQL serta bahasa pemrograman PHP. E-marketplace menyajikan pengolahan data yang meliputi data pengguna, data barang, data kategori, data transaksi, data keranjang, transaksi produk, dan data pembayaran. Akses dalam sistem ini dibagi menjadi 3, yaitu admin, seller atau penjual, maupun customer atau pembeli. Pengujian sistem dengan metode black box menunjukkan hasil sistem mampu menjalankan setiap skenario pengujian sesuai fungsionalitas dan menunjukkan hasil yang diharapkan. Saran, sistem e-marketplace dapat berjalan, maka diperlukan dukungan aplikasi browser update terbaru dan dapat membaca versi CSS yang digunakan. Sistem kedua, sistem e-marketplace yang akan diterapkan membutuhkan ruang data untuk mencadangkan data transaksi dan data-data master yang lainnya. Yang ketiga, perawatan sistem dan perangkat pendukung juga dilakukan agar program sistem ini dapat digunakan seoptimal mungkin, serta perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem sehingga dapat dilakukan penyesuaian serta pengembangan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan demo aplikasi. Sudah, Mas? Sudah. Ya, demo aplikasi. Ini adalah contoh aplikasi yang telah dibuat, yaitu di sini ada beberapa produk, dan di sini ada menu home, kategori, ini ada menu dan Aksesnya tadi ada 3 ya, Mas ya? 3, iya. Admin, Penjual dan membeli. admin, penjual, dan pembeli. Nah, ini dari apa, Mas? Akses apa? Ini dari pengunjung sebelum melakukan pendaftaran.
Oke, ini pengunjung ya. Ini jadi ini khusus e-marketplace-nya di Pasar Kelitian ya. Iya, E-marketplace di Pasar Kelitian. Judul Anda barang bekas ya. Berarti apakah yang di sini ini yang dijual khusus barang bekas? Misalkan kalau eh, barang baru gitu enggak boleh? boleh sih. Dulu rencananya itu barang bekas ya kita hanya ngambil penjual-penjual yang menjual barang bekas. Kemudian karena apa ya, objek penelitiannya terlalu besar, maka kita kecilkan di tempat pusat penelitian. Mas, sinyalnya apa di tempat jenengan apa kok di tempat saya putus-putus ya? Pak Putus-putus, Afu, Bu. apa suaranya Mas Aziz juga putus-putus? Beda itu, Bu. Oh gitu. Di tempat saya. Ya, misal Mas coba saya mau menjual, gitu alurnya gimana? Kalau sebelum mendaftar, kita daftar dulu. Iya. Kalau misal sudah daftar, Belum, misalkan baru. baru kita pilih daftar. Nah, di sini ada pilihan untuk menjadi penjual atau pembeli, customer atau seller. Misal nama saya. Kenapa itu, Mas? Email address sudah terdaftar. Jadi Yang satu di email, yang di nomor telepon tadi loh, Mas. Oh iya, Itu kenapa kok harus 10 digit? Sedangkan yang ada itu 12 digit, Mas. Saya jarang sekali menemukan nomor handphone 10 digit. Itu kenapa kok kamu batasi 10 digit? nggak tahu ya. Mungkin karena settingannya belum Loh, saya lah ubah. yang nyet, yang nyetin siapa? lah kurang tahu Oh iya, lah Pak. sih. Benar sih Mas, iya apalagi kalau nomornya tri kayak nomor saya itu 13 digit ya Pak Oh, Afu ada ya. yang 13 lah ya. Sudah saya Benar benerin dulu, semua kok. ini lokal host toh Mas ya. Iya. Benar dulu. Piye Mas Ajis? Dibenake bisa ora? Pak. Lama. Kok ndak tampil di sini?
Iya Mas. Anu Pak, di apa? Di codingannya. Nah ini udah sukses. Codingannya belum terbuat. Ya. Oke, terus ini tadi saya mau jual, gitu gimana? Oh itu aksesoris. Nah, sepatu coba dibawahkan. Kategorinya apa saja? Ini ada kategori aksesoris mobil, aksesoris motor, spare part mobil, spare part motor, sepatu, elektronik dan pakaian. Nah, misalkan saya Ya, mau jual tapi tidak ada di kategori tersebut. Apakah terus saya tidak bisa jual atau langkah saya bagaimana? anu tidak masuk ke kategori gitu. Iya, misalkan di situ kan di kelitian itu kan banyak ya, nggak hanya aksesoris otomotif gitu ya. Misalkan di situ itu ada perkakas dapur pun ada gitu ya. Nah, saya Ya, mau jual misalkan saya punya kulkas Mesra Tanggo mau tak jual gitu. Terus aduh kok ternyata tidak ada di kategori ya. Padahal di sana juga ada yang jual kulkas, jual Magicom itu. Prosedurnya tuh saya harus gimana? prosedurnya ya pilihan sih. Karena belum ada kategorinya, jadi tidak bisa tampil di sini. Terus kalau Iya, iya. mau mau menambah, kalau nggak ada kategorinya, mungkin di admin ingin menambahkan kategori baru atau pakai Itu kan kategori lain berarti mungkin. adakah di sini kontaknya admin yang bisa saya hubungi atau saya harus ngomongnya ke siapa gitu supaya barang yang akan saya jual itu bisa tampil di sini gitu. Nggak ada kontaknya. Nah, terus piye? Oh, nah, kalau nggak gini, ini kan ada studi kasus pasar Ya, kelitian. Mas Ayah ya, sudah survei ke sana, sudah observasi di sana. sudah. Nah, alurnya jika saya mau jual, misalkan saya mau buka lapak, itu saya harus izinnya kemana? Izinnya ke dinas pengelolaan pasar. Di situ kan nanti Ya. ada apa? Nanti di situ terus misal tanya saya mau ingin buka lapak di sini, nanti dikasih kayak formulir gitu untuk mengisi seperti itu. Nah, oke. Terus berarti ini nanti admin yang megang siapa, Mas? Dinas Dinas. dinas 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 pasar pengelolaan itu. pasarnya di situ. Ya. Terus apakah di sini nanti Anda memberikan karena di sini ada studi kasusnya ya, ada pasar kritikannya. Apakah Anda memberikan eh, apa namanya ya, hak akses penjual kan ada hak akses penjual ya tadi. Yaitu Iya, penjual yang ada di sana. Jadi, oh ini loh, hak akses ini sudah. Jadi nanti secara otomatis para pedagang di sana itu sudah mempunyai hak akses. Jadi selain dia, karena kan ini ada pasar kritikan ya, ada iya, namanya itu. Jadi yang sudah punya kios di situ, maka dia juga akan diberikan hak akses gitu. Jadi dia bisa menjual barang dagangannya iya. atau yang bisa jualan di e-commerce Anda ini Mm. hanya tadi pertanyaannya ya, yang
yang bisa menjual di pasar kelitian e-commerce-nya ini, apakah hanya pedagang kelitikan atau orang luar bisa? Kedua pertanyaan. Khusus untuk Yang pertama tadi. Nah, ini kan pertanyaan pertama ya, saya ulangi. Kan ini studi kasusnya kan pasar kelitikan. ya, Nah, di pasar kelitikan itu kan sudah banyak penjual-penjualnya. ya, Ya kan? ya, Apakah para penjual nanti mendapatkan hak akses, jadi mendapatkan hak akses khusus untuk mengupload dagangannya? ya, Jadi punya. ya, ya yang kedua, yang bisa jualan di sini apakah hanya pedagang di kelitian atau bisa umum? Khusus untuk pedagang kelitikan. Jadi umum nggak bisa. Umum nggak bisa. Lah kalau umum nggak bisa, validasinya dari mana? Tadi kan saya daftar namanya AYES tadi. Ya, Validasinya dari mana supaya bisa tahu bahwa AYES itu salah satu pedagang di situ? seharusnya apa ya, kayak ada upload file berupa bukti bahwa dia adalah pedagang situ. Nah, nanti kan seharusnya ada verifikasi dari adminnya bahwa apakah pedagang di situ benar-benar pedagang kelitikan. Ada tadi yang Anda buat. Belum ada. Nah, iya loh. Iya, Terus nah, keterangan lainnya. Oke, jadi nanti ditambahkan ya bahwa ya, di situ ada validasi yang bisa digunakan admin. Oh, biar tahu. Oh, ini pedagang blok piro. Oh, ini jualannya apa gitu. Nah, kemudian catatan berikutnya ini sambil dicatat ya Mas. Di ya, kategori itu harus disesuaikan dengan apa yang dijual di sana. Otomatis kan di sana ada pengelola pasarnya. Nah, di ya, pengelola pasar itu kan tahu bahwa di pasar kelitian kui apa saja yang dijual. Oh, di sini loh biasanya kan ada los-los gitu ya. Ini ya, los khusus kalau setahu saya pernah ke sana, nggak tahu kalau sudah berubah lagi. Los khusus untuk spare part mobil, khusus untuk spare part sepeda motor, khusus untuk elektronik, khusus untuk apa berkakas-berkakas dapur itu kan sudah ada losnya sendiri-sendiri. iya. Nah, itu harus Anda sesuaikan. Lah, kategori di sini sudah sesuai belum di kelitian? Mas? Sudah itu bukan. Udah, yakin. Ini kan Kan, apakah itu hanya berdasarkan perkiraan Anda sendiri kategori ini kok ya kira-kira yang siro lupat mau nempitu banyak ngono. sih sebetulnya, cuma kan saya ambil Ya itu beberapa kan aja. berdasarkan perkiraan Anda, tapi kan tidak bisa seperti itu karena eh, ya ini kan ada namanya gitu loh Mas, ada studi kasusnya. Kecuali kalau Ya, nggak ada studi kasusnya ya udah bukai khusus otomotif monggo karena di sini iya, ada studi kasusnya ya berarti disesuaikan dengan loss yang ada di sana gitu maksudnya loss khusus opo gitu jadi nanti ya. penjual yang di sana tidak bingung mau ngupload dagangannya itu di mana Oh itu iya, ya Mas iya, terus tambahannya lagi eh, selain bisa pembelian secara online kan, oh saya misalkan saya pembeli gitu ya, saya mau cari pakaian gitu, oh ini iya, pakaian bagus ini, tapi saya mau lihat langsung di sana gitu, jadi saya harus ndelok-ndelok sih di webnya, terus ya. mau tak parani ke sana. Nah, keterangannya saya nanti harus masuk ke los nomor berapa, kios nomor berapa, ada nggak? Informasi tokonya itu ya, Bu? Mm-mm. Oh, belum ada. Nah, Belum ada itu ya. informasi toko, iya. Nah, jadi, nah ini kan begitu saya daftar, terus ini kan penjual ya, begitu saya daftar, langsung saya bisa upload. Harusnya seperti itu boleh nggak? Seharusnya sih kalau di sini boleh, cuma untuk dikembangkan lagi kan nggak boleh. Ya Seharusnya kan harusnya ada ya, nggak verifikasi boleh. dari admin dulu. Ya, betul. Harusnya ada verifikasinya dulu. Oke, bener wong bakule kono apa ora gitu kan. Nah, Ya, seperti jenengan kalau lihat Tanah Abang websitenya tanahapang.com apa apa ya kelihatannya di situ kan eh,
marketplace yang ada di Tanah Abang gitu ya. Iya. Jadi di situ misalkan saya mau lihat baju, oh ada baju ini, terus nanti di situ ada keterangannya, bisa dilihat di kios nomor C apa, lantai berapa. Jadi orang itu juga selain bisa membeli secara online, juga bisa membeli secara offline, lengkap gitu. Oh, iya. Iya, Bu. Terus misal, wes kembali ke member aja, ke penjual, ke pembeli. Ini ya pembeli yang sudah ada saja akunnya. Iya. Mas Ayas rumahnya daerah mana Mas? Manggi juga? Warjo. Warjo. Terus Ini saya mau beli itu aja. Rantai motor. di sini kan ada indikator jumlahnya keranjang. Nah, di sini kita dapat melihat Diklik dulu. Nah, jadi kan yang jual kan tadi dari pedagang ya Mas ya. Pedagang ya. itu yang rantai motor kan banyak. Nah, jadi di situ nanti ada keterangan bahwa rantai motor yang di sini adalah pedagang nomor C piro gitu. Terus stoknya berapa? Itu ada stoknya nggak? Belum ada. Nah, terus aku misalkan pesen 50 buah, ternyata stoknya gur siji gitu kan, terus aku kecewa nanti ya. Iya. Iya toh? Iya. Ditambahi stok. Oke, terus saya beli 10. Check out. Ini nama lengkapnya sudah otomatis terisi sama email, sama alamat dan kota. Alamat nggak bisa diedit lagi? Bisa. Ya. Sudah, Bu. Ya, check out udah. Lanjut check out. Udah. Sudah. Nah, terus pilihannya apakah saya bisa reker, apakah saya bisa COD ya? Kalau COD belum bisa. Tapi kalau bisa rekber, di sini ada konfirmasi pembayaran. Nah, nanti pembelinya mentransfer ke rekening. Ya, klik pembayaran. Nah, di sini ada buat nama, isi nama. Nama itu nama yang transfer. Iya. Terus keterangannya aku kudu transfer di mana gitu di mana Mas? Aku kudu transfer di nomor rekening berapa itu di mana? Belum ada. Oh. Terus ya coba diisi dulu nama tadi yang pesan siapa? Ya ada pilihan si BNI BCA dari mana. Nanti kan kalau sudah adminnya ngecek, nanti di status pembayaran ini nanti berubah. Lah ngeceknya lewat apa Mas? Kok ora dikon upload bukti transaksi resi? Bukti uploadan transfer itu ya? Enggak, kamu pernah beli online? Pernah.
Nah, di situ kan gue ngupload resi toh. Ini kan pembelinya, Bu. Lah iya, kan pembeli yang ngupload resi lo, kok resi apa ya? Itu loh, ATM itu loh, bukti Stroke, Bu. transaksi. Stroke ya, stroke. Belum ada. Nah, iya. Lah aku terus admin ngeceknya, ini transfernya sesuai nominal nggak ya? Dari mana kan nggak ada. Tambah ya. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Nanti kalau untuk pembelinya nanti kan ada konfirmasi barang. Nah, di sini kalau status pengirimannya sudah berubah, nanti di sini kita pilih barang diterima atau ditolak. Kita konfirmasi. Ya. Terus? Nah, nanti kita misal ditolak, kita bisa komplain. Misal sudah, nanti yang bisa ngecek komplainnya dari sisi penjual. Di sini ada detail transaksi yang dibeli tadi. Oke. Ya, saya cukup. Monggo Pak Afu. Ya, terima kasih Bu Intan ya. Mas Ayes ya, tadi kurang lebih sama ya dengan Bu Intan. Jadi ini untuk waktu selesai pembayaran ya. Kalau misalkan tanpa upload bukti transfer, itu bisa dengan menggunakan virtual account ya. Kalau di marketplace kan biasanya seperti itu. Nah, kalau ini kan juga tidak ada virtual account ya. Jadi untuk konfirmasi pembayarannya nanti seperti apa di adminnya kan ya, misalkan ya kan nggak cuma satu transaksi aja, misalkan dalam sehari bisa ratusan transaksi atau bahkan ribuan transaksi ya. Jika di marketplace yang kamu buat ini sudah rame, pada intinya seperti itu. Nah, kemudian gini mas, cara meneruskan uang ini ke penjual gimana? Kan ini kan diupload ke rekening bersama kan, berarti rekeningnya admin kan. Nah, Ya, cara membayarkan ke penjualnya gimana? kalau misal di sini status barangnya diterima dan tidak ada komplain, mungkin admin akan transfer ke rekening penjualnya. Nah ya, ini bukti transfernya mana? Berarti kalau si Mohon maaf, penjual Pak Afu, Pak ya, Eko saya izin ke kamar mandi dulu nje. Pak Afu monggo dilanjutkan. Nanti terus oh langsung Pak ya, Eko mawon. ya, Saya izin ke kamar mandi dulu. ya, ya Bu. Oke, gimana Mas Ayis? Untuk anunya memang belum ada untuk Oh, upload, belum ada ya, berarti masih manual ya. masih Untuk manual. ini misalkan ada yang terjual ya, oh ini barangmu ada yang udah kejual nih, udah transfer ke saya, nih uangnya gitu dikasihkannya seperti itu ya berarti ya. Ya, Berarti tidak lewat sistem ya berarti ya. enggak, masih ngecek di bank. Nah, oke itu biar bisa jadi evaluasi untuk sebuah marketplace kan harus bisa mengatasi itu. Jadi kan marketplace itu kan istilahnya penghubung ya antara penjual ya yaitu yang dia punya toko tentunya ya, punya toko yang ada di Kelitian kan, istilahnya seperti itu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan juga ya sama Bintan ya untuk alamatnya kok nggak ada ya. Kalau misalkan COD kan ya lebih enak kalau COD-nya ya di tokonya itu ya, untuk meyakinkan namanya sebuah belanja digital tuh keyakinan tuh harus yang diutamakan ini seperti. Jadi bagaimana membuat pembeli itu yakin untuk membeli di marketplace ataupun e-commerce, intinya seperti itu. Nah, itu yang perlu ditambahkan ya di dalam sebagai syarat utama ya yang ada di dalam sebuah transaksi online. Intinya seperti itu. Ya, Ya kalau dari aplikasi seperti itu saja Mas. Dari saya, monggo Pak Eko. Eh, Mas, Mas Aziz. iya Pak. Halo Mas Aziz. Ya, Halo, ya, jadi sama dengan Bu Intan dan Pak Fu ya. Jadi kan
ini marketplace. Jadi kan ada penanggung jawab di sini. Kebetulan di sini yang menjadi apa namanya adminnya kan nanti dinas pengelola di pasar Gelidikannya kan ya. Iya. Berarti semua apa namanya penjual yang Iya. akan semua penjual yang akan bergabung di marketplace itu harus mendapat persetujuan atau ACC oleh pengelola pasar. Ya, gitu. Iya. Jadi tidak boleh sembarangan apa namanya penjual masuk di situ. Nah, nanti harus penjual yang sudah memang dia itu menjadi anggota paguyuban di pasar Kritian di situ. Iya. Mestinya kan harus divalidasi oleh si siapa admin pengelolanya. Jadi misalkan ini saya mau jualan, saya daftarnya bisa, tetapi setelah mendaftar belum bisa untuk digunakan akun saya sebelum ada validasi oleh pihak pengelola atau admin di pasarnya itu. Itu kan yang penting karena kan ini ini karena sudah mengarah ke ini ya pasar Gelidian itu kan di sana kan masuk di sana kan juga harus izin ke pengelola kan tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana kan Iya. ya lah. Dan itu kan juga bayar kan ya, ada retribusinya kan di sana. Nah, itu yang harus di alur sistemnya. Jadi alur sistem yang di online itu juga harus disamakan disesuaikan dengan yang di offline. Pada orang mau buka lapak di pasar Kritian kan harus izin sama pengelola kan ya. Iya. Tidak boleh langsung ngerti-ngerti buka di dalam kan tidak boleh. Ini sama orang mau buka di sini di miliknya Kritian di sini ya harus izin. Dia daftar nanti divalidasi itu ya. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong informasi mengenai penjual itu harus lengkap. Ya, ini tokonya apa, nama tokonya apa, dia berada tadi ya sudah dimasukkan ya, berada di blok mana. Kan pada suatu saat misalkan si pelanggan itu atau pembeli itu ingin datang langsung di tokonya kan ada. Iya. Oh memang ada. Saya buka lapak di Sarklidaan di blok F nomor 9 misalkan ya. Di blok F tapi nomor nomor tokonya itu nomor 9. Jadi itu juga harus sama informasinya. Manakala si saya pengen datang langsung ke sana ya bener tokonya itu memang ada gitu loh. Itu makanya penting ada validasi itu penting. Ya, nama tokonya harus jelas kemudian ya dan apa nomor yang bisa dihubungi itu ya ada kontaknya itu jelas ya. Gitu ya. Jadi tolong nanti disesuaikan. Jadi tidak harus ini yang penting informasinya itu lengkap gitu loh Mas. Oh iya. Itu kalau kan informasinya udah lengkap begitu lengkap. Ya, pada waktu nanti melakukan pembayaran ya juga pembeli melakukan pembayaran rekeningnya siapa kemana rekeningnya mestinya rekeningnya pengelola dulu di kalau di sini berarti pengelola pasarnya itu ya admin pengelolanya ini atau pengelola pasar DDA-nya ini ya setelah nanti barang diterima baru nanti disampaikan uangnya itu diteruskan ke penjual mestinya langsung jadi tidak langsung diberikan ke penjual. Jadi kan boleh ngurus. Ini lewat sistem loh ya. Kecuali kalau langsung ya berarti langsung berhadapan dengan penjual. Kalau di sini kan pengelola pasar menjadi penengah antara pembeli dengan penjual yang ada di pasar DDA. Mungkin tengah gitu. Enak wong tuku online, tuku nih duitnya nang ngene pengelola sih. Ya. Nah, semoga nanti setelah si penjual itu mengirim barang dan diterima, baru diinformasi uangnya diberikan kepada penjual begitu ya kalau dipahami alurnya itu ya Mas ya tolong nanti di konsepnya dipahami gitu Pak Afu Bu Intan pun begitu dan itu Ya nggak tahu nih Pak. Ya udah langsung aja ya. Iya, saya Mas. sudah. Oh Saya sudah. sudah. Oh, udah. Baiklah lanjut ke naskah. Terima kasih ya Pak Eko, Pak Afu. Oke Mas, naskah ya Mas. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di Google Drive-nya. Oke Mas, ini sudah diujikan Mas? Diuji ke pasarnya. Ya. Nah, pengujian yang sudah Anda lakukan pengujian apa saja? Pengujian dari adminnya sama pengujian dari developer sama penggunanya.
Developer? Ya yang Developer siapa? yang buat Yang aplikasi. buat kamu toh? Iya. Yang buat kamu toh? Iya, sama kan tadi ada penjual apa? Sama penjual sama pembeli. Penjual sudah Anda suruh jadi pedagangnya di sana, Anda suruh nyoba gitu. Iya. Oh, Anda berapa pedagang Mas yang Anda suruh membuat mengisi? 3. 5. Hah? 5. 35. Enggak, 5. 5 pedagang. Jadi Anda datang ke sana, Anda tunjukkan. Iya. Atau bagaimana? Apa tetangga Anda pedagang di Kelitian, lain ngepasi. Enggak ke sana. Nah, terus dari segi adminnya juga sudah dicoba kan, jadi pengelola pasarnya juga Anda suruh praktek. Sudah. 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 Terus siapa lagi? Sama pembeli. Pembeli. Oke. Kesimpulannya gimana, Mas? Kesimpulannya kesimpulannya mereka ya setuju sih. Sesuai Wah, dengan setuju. Wah, aku nek ngene ya aku malah dodolan kok ora payu no, Mas, kan ora ngerti iki kios nomor berapa. ya hasil kuesioner emang gitu sih. Terus dari segi black box-nya gimana, Mas? Black box kan tadi ada pengujian alpha sama beta. Halo. Halo, Mas? Ya. Mas? Mas Aziz? Ya. Ya. Halo, ya. Berarti silahkan. Suaranya Enggak terdengar masuk nggak? suaranya. Suaranya terdengar nggak, Mas? Halo, Ya. dengar. Jadi nanti itu diperjelas ya, Mas, kesimpulannya dari black box itu bagaimana? Kesimpulannya dari pengujian kuesioner, pengujian pengguna bagaimana? Seperti itu ya. Terus Ya. kemudian nanti di Ya, Bu. use case itu disesuaikan di use case-nya. Kan tadi ada banyak menu-menu gitu ya, tapi di use case-nya kan belum lengkap, nanti dilengkapi. Ya. Kayak yang lainnya nanti bisa dilihat. Sampun Pak Afu. Ya, Bu. Intan, terima kasih. Mas, izin penelitiannya di mana, Mas? Izin penelitiannya di Ya, bentar suratnya. saya kok enggak temukan. Halo. Ya, Izinnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. enggak, maksud saya tunjukkan. Ada enggak? Scannernya ada enggak, Mas? Gimana? Scannernya ada enggak? Scan. Oh, belum Oh, di-scan. belum bisa scan. Itu artinya kan masuk di lampiran ya, Mas. Oke, coba tunjukkan. Ya. Tunjukkan lewat kameranya. Turun. Naik, maksudnya naik terus naik lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya ini Mas di dalam penyusunan skripsimu ini ya.
Ini kan ada kuesioner ya. Tadi sudah ditanyakan juga ya mengenai Bintan ya sudah kamu ujikan. Nah, ini untuk instrumen pengujiannya di mana, Mas? Instrumen. Maksudnya Mm. Kan kamu kan memberikan kuesioner kan, nyebarin kuesioner kan. Caranya gimana cara menyebarin kuesioner? ya saya sempat masuk Mm-mm. Mas, ke tanya ke pedagangnya minta Ya, izin enggak untuk maksudnya. Nah, itu loh, kamu menanyakannya itu instrumen yang kamu tanyakan itu di mana? Kalau kamu tahu-tahu bisa memberikan nilai-nilai ini. Ada nilai satu ya yang jawab setuju, yang jawab sangat setuju ada satu, kemudian persentase 80% kayak gitu loh. Nah, itu yang di mana itu lembar kuesioner kamu? di kos Pak. Tikus. Nah, ini Nah, kamu di mana ini? di rumah Di rumah. Lah kok bisa di kos? Rumah kamu mana emangnya? Sukoharjo, Sukarjo, kosnya? Solo. Solo. Sukarjo, Solo ya, kos ya. Oke. Ya kan? Ya itu ya untuk kevalitan ya. Maksudnya saya sekedar cross check aja ya untuk bahwa kamu memang benar-benar penelitian di situ apa tidak. Intinya seperti itu. Ya kalau Ya, bisa dilampirkan juga ya Mas untuk bukti kuesionernya bahwa kamu juga melakukan pengambilan data di situ. Jadi dalam pengambilan data itu enggak cuman kamu tahu secara umumnya ya juga bagaimana hasil dari pengujiannya. Apakah sistem ini bisa diterapkan di situ lah. Kemudian kalau tadi ya saya udah ditanya Bintan juga ya untuk responden kok cuma 4 ya. Padahal yang menggunakan 4 apa 5 tadi? saya ambil 5 aja. Oh 5 5 saja. ya. Oh, 5 pedagang ya. Maksudnya dari sekian banyak ya yang ada di situ kok kamu ambil 5. Padahal masalahnya kan masalah semuanya, bukan masalahnya 5 pedagang saja kan, pada intinya seperti itu. Ya kalau cuma masalahnya 5 pedagang saja kan berarti ya tidak mewakili, intinya kan seperti itu. Iya. Ya, oke. Kemudian untuk pengujian black box ya karena developer ya kamu sendiri ya pasti hasilnya baik Iya. semuanya ya. Pada intinya seperti itu. Nah, tadi berarti ya dari konten sama ya yang saya tanyakan tadi ya, yang di aplikasi berarti mengenai prosesnya yang meneruskan dari admin ke pedagang yang belum ada di sistemnya. Oke, kenapa sih Mas kamu terinspirasi meneliti ini? Awalnya gimana? Awalnya tuh Mm-mm. saya kan pengen nyari judul, lihat-lihat, Oh, lihat-lihat, lihat-lihat. Kamu lihat-lihat. memang punya lapak di situ atau enggak? Atau hanya pengunjung? Sebetulnya emang belum ke pasar. Sebelumnya kan judulnya itu Surakarta. Oh gitu. Oh jadi terus kamu khususkan ke BDAN ini kayak gitu ya. Iya. Hmm. Nah, terus kamu terinspirasinya setelah kamu ke kelitian? Gimana? Inspirasi kekelitian ya? Inspirasi bukan ke kelitiannya, tapi mengembangkan sistemnya ini. Oh, Setelah kamu di kelitian kok kamu punya ide ini intinya kayak gitu. enggak. Sebelumnya belum kekelitian ya. Oh, Jadi belum saya ke tuh punya kelitiannya, urutannya. ide, baca-baca itu kan, terus nemu Hmm. ide. Kenapa kok nggak ada apa kayak marketplace barang bekas? Jadi Hmm. kan ide aja gitu. Terus Nah, saya kalau kan marketplace barang bekas jelas sudah ada Mas. udah OLX kan. apa merek udah ada, Ya. udah ada. Idenya ya ambil dari situ. Bikin mirip dengan OLX, Lazada, Blibli gitu ya, tapi khusus Ya, untuk barang di bekas. iya lah Ya, OLX tadi juga barang bekas. oh, Saya sudah nyampaikan ya. Ya, ya. coba OLX ada barang bekasnya enggak?
Ya ada kan, bahkan sekarang ini Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan teman-temannya itu ya sudah jual barang bekas juga ya. Jadi kalau kamu menyatakan bahwa belum ada marketplace yang menjual barang bekas itu salah loh Mas. Kamu jangan mengasumsikan seperti itu ya. Iya, iya. Jadi yang belum ada khusus untuk di kelitian ada ini seperti itu ya. Jadi kamu nanti di latar belakang ya kamu fokuskan di kelitian. Ya di kelitian itu tempatnya di mana kan belum kamu ungkap ya. Iya, Tahu-tahu langsung kamu pasar kelitian. Ya, pasar kelitian itu kan dia punya nama, tuh, Mas. Pasar apa namanya? Noto Harjo. Nah, jadi jangan sebut kelitiannya, no. Nama pasarnya, no. Kan kelitian Iya, itu kan julukannya. Oh, kelitian itu ada banyak, Mas, di Solo. Jadi kan nanti bisa disalahartikan, ya. Jadi nanti otomatis yang di judul pun juga seperti itu, ya. Jadi iya, jangan disebut Pasar Kelitian Surakarta ya, karena pasar kelitian kan ada banyak di dekat iya, Gading itu juga ada kelitian juga kan. Jadi langsung Pasar Noto Harjo Surakarta, gitu ya kayak gitu, ya. iya. Itu aja sih itu, masukannya. Udah gitu aja Bu Intan. Monggo Pak Eko langsung Bu Intannya sudah live. Oke, Mas, intinya sama ya dari di penulisan nanti tolong dilihat lagi ya, dimulai dari tadi yang pertama halaman pernyataan keaslian penelitian itu dipenuhi. Halo, Pak Ya, Eko, halo. monggo. halo, halo. Pak Eko, Udah live Bu. oh, Pak Eko udah live. Bentar. Monggo Bu Intan. Sinyalnya kelihatannya. Iya kayaknya. Halo, Monggo Pak Eko, nggih, monggo. putus ini sinyalnya jelek. Jadi intinya sama ya Mas ya, nanti untuk laporan nanti bisa dilihat di naskah yang sudah saya tadi. Pertama nanti Iya. untuk gambar pernyataan keadilan itu penting dan tolong jangan tanda tangannya di jurnal dan itu sudah ditandatangani itu oke menyatakan bahwa ini pasti penelitian benar. Ya Iya. kemudian apa namanya batasan masalah nanti disesuaikan ya. Nah, alur sistemnya tadi yang belum belum sinkron ya karena kan pengelola pasarnya itu harus sebagai admin harus bisa melakukan validasi ya sebab apa penjualnya itu memang yang harus terdaftar di pasar sana ya. Iya. Jadi itu bukan untuk ini kan bukan air marketplace bukan untuk umum kan bukan untuk umum Iya. seperti marketplace yang lainnya kan. Ini khusus untuk di situ ya pasar kritian yang ada di Semanggi ya. Iya. Nah, itu ya, nah, itu tolong ya Iya. tolong nanti disesuaikan. Udah yang lain nanti penulisan-penulisan bisa dilihat di naskah, terutama penulisan subbab ya nanti tolong diperhatikan nanti kalau di bab 2 ya subbabnya mulai 2.1 kok ini bisa berubah ya kayaknya dulu itu tidak seperti ini apa mungkin nanti kamu copy paste gabungnya itu ya digabung jadi satu terus jadi nomornya bisa ya tidak kamu cek lagi Oh iya. ya nanti dicek ya penomoran subbabnya ini ada banyak ada yang keliru jadi tolong nanti diperhatikan penomoran subbabnya dan tulisannya lainnya. Itu saja mungkin dari saya, Bintan. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Pak Eko. Eh, Saudara Aziz, Iya. silahkan live dulu. Ini Iya. kan 13.42 ya. Iya. Nanti 13.43 join lagi. Jadi kami akan mengadakan sidang tertutup dulu. Ini udah 43 ya? Ya 44. 13.44 nanti join. Sampun Pak, berita acara sudah diisi? Udah, nggak usah live langsung aja tadi. Hmm?
Nggak Bacot usah live. live. Sik nggon aku lemot. Hah? Punya saya lemot sebentar ya. Ya. Punya saya Ya, lemot Tak banget isekne sebentar. apa sabar. piye, Udah Pak? diisi semua. Pak Eko belum diisi kok berita acaranya. Lah iya, tak isekne po. Pak Eko. Pak Afu masih di rumah sakit? Masih, ini mau nebus obat dulu. Oh, udah boleh pulang Hmm, hari ini? Udah, alhamdulillah udah boleh pulang. Tapi kondisinya udah baik. Udah. Jadi Udah. amuk wae. Jadi Enggak amuk. yo. Gara-gara mbok amuk. Enggak yo. Ayo, nang ngono kuwi jadi amuk, di maneman wah gasak wae mesti yo ono. Ora yo, Pak. Kuwi ngono kuwi sing sabar. Oh, kuwi dirungokne Pak Iki Eko. aku ra iso mlebu Mas, mbok dhisekke Mas Lah aku Mas. yo tak isekne Mas, tak tawani lho, Pak. Wis iso. Wis Wis mlebu, iso. wis mlebu. Wis iso, wis. Wah, iki laptopnya njaluk ganti. Beda laptop Bu Hanifah ning rega 10 juta. Laptop kan laptop second. Nek ngene Bu Hanifah kan laptopnya regane 10 juta, jadi lancar. Yo isin Oke lho Bang. ketua Wah, ya ora KONI. apa-apa aku. Ora, aku malah kalah karo sekretaris ya. Sekretaris laptopnya regane 10 juta lho. Ngono aku regane gur iki second. Wis ora. Itulah second tes susah. Bu Hanifah apa ning kono, Pak? Wis. Oh, nang kene iki lho. Wis sampe wis tak isi. Ya. Wis Mas. Oke, sabar. Ya wonge mau Wis mlebu. bukan atuh. Dira Bali to. Hah? Sesuk menahe yang ngono kuwi bar tahajud aja mbok amuk ya Bu. Lah Wis yo. ben sik bar tahajud yo lu leren sik turu sik engko subuh tangi. Subuh yo ngerasa diamuk sik ngono kuwi iki yo ben rada gedhe sik nek wis rada gedhe ngono napa-apa nek cilik ngono kuwi aja diamuk. Nek diamuk ya ngono kuwi akhire kan yo ngono kuwi dadi itu sing gedhe sik penak. Ngono. Ora dikandani malah ngayal ngono ditahan sik ngono kuwi. Aja di ngamuk. Kok nek memang ra kuat ngomong aku kok tak jak ngono lho. Nek ra kuat memang ra kuat ngono ngomong aku tak jak nang endi ngono lho. Ngono lah. Iya, Pak Afu rawani jawab ning rumah Lah sakit. iya. Iya, ning Andi aneh sapa? Ngono to. Lagi turu, Pak. Lagi Gitu lho. Turu rasa diganggu. Sing sabar, Pak. Kuwi lho dirungokne Pak Eko, sing Nah. sabar. Suwe men iki bocahe Neng Bapak, WA-an, Pak. Oh, kok Binta takut nih. WA-an, Pak, WA. Aku tak live dhisik ya, ngambil obat aku salah. Ya, level. Oke. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ayis? Ya. Ini saya suruh masuk lebih berapa loh? Ini lebih 46 loh. Kan tadi saya suruh 44. Tadi 43 keputus. Oh, 43 keputus. Oke. Baiklah, Mas Ayis sudah siap mendengarkan hasil ujian Anda hari ini? Sudah. Apapun hasilnya siap ya, Mas? Siap. Oke, Mas. Ini di rumah. Sukarjonya mana, Mas? Warjo dekat Univer? pasar. Oh, Dekat pasar. Oke. Johor. Warjo. Jetis. Getis. Oke. Baiklah, Mas Ayes. Ya. Ya, kami sampaikan ya untuk hasil Mas Ayes hari ini yang skripsinya ditempuh kurang lebih berapa lama, Mas? Gimana? Berapa lama Anda mengerjakan skripsi ini? 1 tahun. 1 tahun. 1 1 tahun. tahun. Oke. Sudah maksimal? Sudah. Ya, Mas Ayes, baiklah akan kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi dari sidang tertutup tadi bahwa peserta ujian atas nama Ayes Wida Arga Wisnu dengan NIM 15010144 program studi sistem informasi dinyatakan lulus
dengan perbaikan. Ya. Adapun untuk perbaikan waktunya adalah 1 minggu. Silakan nanti Anda mengirimkan perbaikan baik naskah maupun aplikasi ke Ya. email ketiga penguji, baik saya, Pak Eko maupun Pak Aku. Itu ya, Ya. Mas? Ya. Semoga apa yang Anda raih hari ini membawa penuh berkah dan barokah buat Anda dan buat keluarga serta buat teman-teman yang mendukung Anda sampai hari ini. Ya. Pak Eko ada tambahan? Pak Eko? Oke, baiklah mungkin kelihatannya tidak. Saya akhiri ya Mas. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.